Nggak ada banyak orang yang tahu kayak begitu. Tapi lihat kepedulian beliau terhadap semua masyarakat itu. Coba. Tapi nggak pernah Nggak pernah. Janganlah, Bapak juga nggak suka terlalu Iya, di-expose kayak gitu lah. Saya tahu banget Bang Yan, berapa merbot yang dibantu, berapa imam, berapa gereja yang ditolong, berapa apa. Bapak tuh begitu gitu. Ya luar biasa lah beliau sih itu. Kesaksian. Soal sumbangan itu tuh, aduh. Kadang-kadang nih Bang, kadang-kadang lagi nonton TV ya. Kan suka ada tuh gambar pemulung yang ditayangkan di TV. Itu bilang, cari, kasih duit. Luar biasa ya. Cari itu orang, kasih duit. Kasih sumpah kasih duit. Kasih kan gak kecil-kecil. Gede-gede ngasihnya, emang ngasihnya kecil. Buat ide hidup tuh. Cari. Ajudan tuh kerepotan tuh. Cari, hubungin TV. Cari tuh yang lagi tuh pemulung yang ada di TV tuh. Suruh cari. Itu Bapak gitu. Luar biasa ya. Dan gak sekali, sering begitu. Cari itu orang, cari. Sumbang deh, kasih uang. Ya lagi-lagi, Indonesia gak suka orang menyerang. Tolonglah please lah, ke depan udah basi menyerang itu. Kalau mau menyerang, suruh kita yang di bawah. Dalam mempengaruhi opini dan psikologi massa. Jangan Anda sebagai pelaku. Sobat Pandangian, saya mengundang kembali sobat lama kita yang paling kita kagumi, yaitu Babe Haikal. Selamat siang Babe. Siang Pak Yan. Ya, dan senang sekali dengan bincang-bincang sebelumnya. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa Pak Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober. Yes. Ya. Dan beliau ini baru saja diundang oleh negara Tiongkok. Ya, udah ke sana dan akan bersambung ke Jepang. Bagaimana respon atau pandangan Babe melihat ini? Baik. Gini, saya punya akun di Instagram yang sejak 2018 di lock 2 juta nggak bisa naik. Kenapa itu? I don't know. Oh. Saya pernah datang ke Kominfo, diterima oleh wakil Kominfo. Kenapa begini? Instagram saya sempat menyentuh angka 6,7 juta dan hilang. Gitu ya. Twitter saya pernah menyentuh 2, juta sekian follower, hilang tinggal 600.000. Kemudian diambil oleh orang 600.000 tinggal 0. Nol. Kemudian banyak yang follow lagi mungkin 5.000, 6.000, tapi saya nggak pernah pakai Twitter lagi karena diambil sama orang. Facebook saya di luar kontrol saya, tidak bisa saya masuk lagi kecuali pernah saya linkkan dengan Instagram sehingga saya yang isi di Instagram, isi juga ke Facebook. Tapi Facebooknya saya nggak tahu passwordnya, telah dirubah oleh orang. Kenapa saya bilang begitu? Mau menjawab itu. Tiba-tiba menjadi respon ramai bahwa Indonesia pro Cina. Di suara-suara netizen. Nah ini yang mau saya menjawab. Yang ngundang duluan itu kebetulan Cina. Tiongkok. Jadi Bapak bukan itu. Bapak tetap non-blok. Itu rule of nation gitu. Bapak nggak kesana kesini. Justru kalau kita lihat media-media Cina sangat mengagumi Bapak. Menyatakan Bapak nggak bisa disetir. Bapak berwibawa. Dan Bapak menyatakan di sana kalimat-kalimat yang menunjukkan kewibawaan sebagai bangsa. Dan yang paling unik, Bapak sempat datang melihat penerapan makan siang gratis. Betul, Saya kemarin bertamu ke rumah keluarga almarhum Pak Harto lah. Ada foto Pak Harto lagi duduk, di belakang Bapak tulisannya gini. Gizi untuk anak Indonesia itu harus pakai telur, susu, daging. Pak Harto masih muda sekali. Pak Harto masih muda. Jadi saya bilang, ini Bapak, Pak Harto almarhum, sudah mencanangkan makan siang gratis buat anak-anak. Bang Yan umur lebih tua dong dari saya. Udah mau 60 kali. Saya 64. Wih, keren. Abangku. Siap.
Abang, ingat nggak waktu zaman kita SD? Ya, Kita dapat susu kan? nah, iya betul. Makan bubur kacang hijau kan? Iya, iya betul. Tiap hari Jumat, Iya, iya, bubur, ada iya. kolak, Iya, ada itu udah jadi zaman Pak Harto. iya betul. Kita minum susu tiap hari kan? Tiap Iya. pagi kita antri susu kan? Ini biar masyarakat anak muda yang Iya, tahu belum ya. tahu nih pernah diterapin sama Pak Harto. Iya, iya. Ketika sekarang Iya. Pak Prabowo mengatakan makan siang gratis, susu gratis, dijelek-jelekin lagi. Itu udah pulang. Ada lagi yang bilang, yang diperlukan internet gratis. Yang diperlukan, nah ini dia saya bilang, lu dateng dong ke bawah. Iya, Di turun ya. mana anak-anak itu makan nasi tok, nasi doang dipaburin garam. Iya, iya, iya. Ada lagi yang makan nasi dikasih sama ulet. Ada lagi makan nasi sama kerupuk dan kerupuknya jadi satu menasi, ya jadi ulet tuh kerupuk. Iya, iya. Dicemek-cemek. Gila aja. Saya di Sukabumi termasuk pembina UMKM di Sukabumi, Oh. Pelabuhan Ratu. Ya dari Pelabuhan Ratu sampai Sukabumi itu saya pembina UMKM di sana. Sedih gitu loh. Nggak makan siang mereka. Nggak jauh-jauh padahal. Kenapa? Karena nggak ada. Terus dengan gagahnya berkata, yang dibutuhkan bukan makan siang, gratis. Tapi internet gratis. Itu kelaparan tuh saya bilang. Kita di bawah Laos, di bawah Kamboja Iya, IQ-nya. iya, iya. Iya, betul, betul. Emang itu faktanya? Faktanya gitu loh. Terus mau ditulisin begini. Bagaimana mekanismenya? Bagaimana ini? Bukan urusan lo kali, saya bilang. Kalau Pak Harto, almarhum dulu ada videonya. Makan siang itu harus beli telur petani situ. Harus beli daging situ. Sehingga nggak kemana-mana tuh duit. Ada desentralisasinya keren begitu loh. Jadi mengalir kepada masyarakat. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita kayak apa? Dihina lagi Bapak, dikatain lagi Bapak, apa nggak cukup gitu. Stok hinaannya masih banyak barangkali. Tapi menurut Anda dengan meneruskan lagi ke Jepang itu juga sama dengan bagaimana menguatkan Asia? Ya. Percayalah. Ya. Pada waktu itu ada video saya tahun berapa gitu ya. Sebelum gonjang-ganjing begini di kantor Bapak, saya duduk di meja, ntar saya cari deh. Jadi keingetan ini. Gara-gara Bang Ian. Di depan saya tuh ada nama Prabowo Subianto. Saya lagi duduk di situ. Saya bilang begini, entah tahun berapa, saya bilang begini. Ketika Pak Prabowo akan menjadi presiden, beliau akan kembali membawa Indonesia sebagai macan Asia. Itu udah lama tuh. Iya. Ntar saya cari, saya viralin lagi. Iya, itu sangat terkenal macan Asia itu kan. Nah ini dia. Iya. Belum dilantik aja, belum dilantik. Catat. Iya. Clue yang bagus. Iya. Belum dilantik, Bapak sudah menunjukkan kukunya, taringnya, cengkeramannya sebagai macan Asia. Dan RRC telah mengundang lebih dulu. Kemudian Jepang. 2 raksasa Asia telah mengundang Bapak. Keren. Come on. 10 negara besar telah mengucapkan dan mengakui. Come on. Cuma ada beberapa gelintir manusia yang belum terima. Terimalah. Again and again. Nah, sekarang kita bicara sedikit mengenai dukungan partai. Karena Pak Prabowo ini kan Bapak sudah kenal pribadinya ingin mempersatukan para elit-elit bangsa. Karena itu menjadi syarat pembangunan Indonesia maju. Nah, beberapa partai yang menjadi kompetitor di sini kan sebenarnya partai di bawah koalisi dari Indonesia Maju kan. Contoh PDI. Kemarin sudah ada signal bahwa terjadi ya katakanlah pertemuan komunikasi antara Bu Puan dengan ketua TKN Pak Rosan. Gimana respon? Gini. Biar gimana pun presiden dan wakil presiden yang akan dilantik itu adalah 1 Gerindra dan kawan-kawannya, 1 PDIP dan kawan-kawannya. Gibran masih PDIP. Betul. Artinya peluang di Jakarta seperti itu, pilkada juga terbuka. Artinya rekonsiliasi juga begitu. Akan terjadi seperti itu. Sebagaimana Nasdem telah meninggalkan dalam tanda kutip. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Karena Nasdem lebih dulu juga memberikan selamat kepada Pak Prabowo. Dan hebatnya Bapak itu adalah yang didatengin itu partai yang tidak mendukungnya. Nasdem. Setelah berhasil. Setelah quick count. Betul. Kan ini kan kalau nggak punya jiwa
Negarawan. Negarawan tuh nggak akan. Iya. Ngapain gua ngunjungin Nasdem? Goodbye, lu nggak milih Iya. gue kan? Gitu Iya, dong. iya. Dia mau datang. Gimana nggak Surya Paloh merasa luluh, Iya, iya, ya kan iya, gitu. iya. Nah, itulah Bapak. Sebelumnya juga PSI, Iya, iya. yang orang-orangnya kita tahu pada waktu itu banyak yang ngatain lah gitu Iya, ya. iya, iya. Datang ke sana, membuka dialog. Iya, iya. Nah, itulah Bapak. Dan kelihatannya akan terjadi pada waktu pilkada. Oke. Sehingga saya melihat pertarungan pilkada ke depan itu nggak menarik. Hah? Nggak Kenapa? menarik. Nggak menariknya, Ah. nggak ada tokoh antagonis yang lawan dengan ini, nggak menarik. Itu nggak menarik, saya lihat itu nggak menarik. Kasak-kusuk sudah terjadi di bawah. Dari siapa, dari siapa, dari siapa. Mungkin Gerindra punya calon ya. Gerindra siapa calonnya kalau DKI misalnya? Kemungkinan Pak Iwan Bule ya. Oh. Ini sorry ya, ini cuma analisa saya doang ya. Iya, nggak Ini masalah. pribadi saja ya, Iya, pribadi yang bicara. Kemungkinan Pak Iwan Bule maju. PDIP dengar-dengar akan memajukan kembali Pak Ahok. Oh. Risma juga kandidat yang cukup lumayan. Iya, iya, iya. Nasdem dari Sahroni juga punya peluang. Iya. Kalau Pak Anies, saya bilang, ya dia punya suara besar 41%. Iya. Modalnya dia kan. Tapi itu nggak cukup. Karena sekarang semakin tergerus. Iya, akibat yang kemarin ya. MK debat-debat itu terus ya. bergulir. Jadi Iya, masyarakat iya. tuh nggak suka lagi. Survei kita tuh Iya. menunjukkan Anies tinggal di bawah 30. Iya, iya, Dan iya. terus-terusan gitu. Orang-orang itu berpeluang untuk maju dan kita akan memilih salah satu di antaranya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu profilnya Pak Ahok. Waktu itu kan beberapa minggu sebelum Pilpres, dia pernah mengatakan bahwa emang bisa kerja Pak Jokowi gitu, ya, dan bisa Gibran kerja. Itu cukup kontroversi itu. Ya lagi-lagi Indonesia nggak suka orang menyerang. Hmm. Tolonglah please lah, ke depan udah basi menyerang itu. Hmm. Kalau mau menyerang, suruh kita yang di bawah. Dalam mempengaruhi opini dan psikologi massa. Jangan Anda sebagai pelaku. Oh, gitu ya. Mereka lupa hal itu. Iya, 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 iya. Iya, iya. Saya sering bilang begitu. Jangan diserang. Jangan keluar dari mulut Bapak, dari Bapak jangan. Kalau terpaksa cerita soal apa namanya yang lain-lain lah. Biar kita yang ngomong. Jangan Bapak. Iya, iya. Ketika jadi blunder, Bapak nyalain kita aja. Gitu. Nah. Ini gua kasih tahu strateginya. Nih. Karena waktu itu dia juga pernah mencabut, seolah-olah mencabut ya. Ya misalnya gini deh, misalnya nih di kubu bukan kubu 01, bukan 003, kubu 020, 021, 022 ada gitu. Bawahnya nih blunder. Gini. Atasnya tuh bilang, itu salah, nggak boleh. Gitu. Oh, iya, iya. Terjadi pada Anies dulu. Oh. Pada waktu salah satu pendukungnya terlalu fanatik sampai jangan mau menyolatkan orang yang memilih Ahok. Oh iya, ya 2017 ya. Ya. Itu Anies keren di situ. Tidak boleh begitu. Oh. Itu keren di situ. Iya, iya, iya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh bawa-bawa agama begitu. Iya, iya, iya. Orang tuh mati itu kalau dalam Islam, kalau dia Muslim disolatkan, kalau dia orang Bali ngapain dibakar, kalau yang Kristen di bagaimana sesuai, itu keren di situ. Ya kayak gitu loh. Kalau menyerang biar di bawah, biar rumput. Ini Contoh doang ya, bukan cerita gimana-gimana. Iya, iya. Nah, pilkada nanti tuh harus kayak gitu. Iya, iya. Down-nya langsung tuh angka untuk Pak Ahok itu karena itu. Ngapain? Sekarang lo celak Jokowi, lo celak semua. Emang Gibran bisa kerja? Ya ampun. Yeah. Enggak lah gitu loh. Kalau nggak suka jangan ngomong kayak gitu. Majuin aja lah Ganjar. Yang ternyata juga gagal. Karena Ganjarnya sendiri nggak mau dimajuin. Oh, iya, iya. Kalau dia mau, dia wibawa dong. Iya, iya, iya. Saya terima kasih kepada Pak Jokowi. Ini Ganjar menjadikan Jokowi rivalitasnya. Come on. Langsung di akal. Lo gede karena siapa gitu loh. Oh. Iya. Janganlah. Jadi saya nulis di satu artikel, saya bilang gini. Dari 01 saya belajar, jangan melupakan orang yang telah berjasa padamu. Dari 03 saya belajar, jangan melawan orang yang ikut membesarkanmu. Oh, iya. Dari 02 saya belajar,
hormati semua orang, Termasuk rangkul semua orang, baik yang mencintaimu maupun yang membencimu. itu kunci kemenangannya ya. Jadi kalau bisa dikatakan eh, pilkada nanti Jakarta ini sebenarnya bisa lebih banyak memunculkan orang lama ya. Orang lama. Dan Ya, pemenangnya Ahok siapa? Ahok dan Anies ya. Ya, ada akan muncul juga sebagai Hmm. bayangan mungkin ya. Tapi pemenangnya adalah Hah? siapapun yang paling santun. Oh, Pemenangnya yang paling santun. ya. Dalam proses pilkadanya itu ya. Ahok itu disukai awalnya waktu jadi gubernur. Endingnya kan nggak santun. Ya. Ibu mau nggak tanah ibu ditaruhin sampah? Bapak mau nggak? Bapak saya lagi mau tuh bapak. Dimaki-maki orang yang datang. Ya orang sakit hati lah gitu loh. Iya. Ngomong kotoran pada waktu sama Aiman itu digedein semua orang, nggak pantas lah begitu. Iya. Sampai diblunderin sama orang-orang gitu loh. Jangan nonton Ahok ya nak, gitu kan Nah. jadi nggak enak begitu kan. Indonesia nggak bisa terima yang kayak gitu. Jadi Anda yakin Ahok walaupun ditampilkan nggak akan menang ya? Oh nggak akan. Kalau dia Oh. mesti tahu diri lah. Tahu diri ya. He's Jadi not- udah selesai dong. Udah selesai. Ahok, Anies selesai. Hah? Oh, Anies gimana kenapa? Kan Selesai. Anies kan masih Kecuali kalau dia sekarang memperbaiki diri. Kalau dia mau maju DKI, dia harus memperbaiki diri. Dia misalnya minta maaf, dia berlaku kasar, walaupun terlambat nggak apa-apa. Dia mengakui Pak Prabowo menang, dia mengakui dia dibantu oleh Bapak. Dia ngakuin aja. Iya. Dia ngakuin dia khilaf, dia ngakuin dia salah. Dia negarawan seperti nggak apa-apa. Masyarakat itu pasti akan mencintai. Kecuali kalau dia bisa begitu, kalau dia nggak bisa, selesai. Karir politiknya selesai. Kalau dia nggak bisa lakukan kesantunan itu nggak selesai. 11 dari 100 tuh penilaian yang salah, itu emosi. Mesti dibilang gitu. Iya. Gitu mesti dibilang gitu. Jadi jiwa besarnya harus ditampilkan ya. Kalahkan egonya. Iya. Kalahkan egonya. Ya. Dan nasihat saya gini. Jangan sampai berharap atau mencari orang supaya suka. Maksudnya apa itu? Gini. Ah. Jangan kau berusaha disukai orang. Oh. Jalankan saja kebenaran, orang suka atau nggak suka, yang penting Tuhanmu menyukai langkahmu. Iya. Contoh, Ah. seorang beragama Yahudi ini jahat sekali sama Nabi Muhammad. Iya. Dia menjadi tetangga. Nabi lagi jalan tuh diludahi. Dan pada hari berikutnya, supaya tidak terjadi peludahan itu, Nabi menghindar dengan cara jalan yang lain. Dan kemudian diludahi juga. Tidak lama kejadian itu, dia sakit. Dan Nabi membuatkan makanan, sup yang hangat dibawakan kepada Yahudi itu. Terjadi pula pada Nabi Isa. Yesus. Ya. Lazarus. Ya. Yang diundang makan. Kan dia istilahnya jagoan lah. Ya. Preman lah begitu. Ya. Diundang makan. Yang jahat-jahat diundang dalam makan bersama Yesus. Di Jericho dan di Nazaret. Ya. Jadi kalau para nabi telah melakukan itu, lu ngapa nggak nyontoh? Oh. Gitu loh. Itu relevan Iya. itu. Dan saya lihat kebesaran jiwa Pak Prabowo tuh di situ. Oh. Nasdem kan nggak milih dia, kan dia datangin. Iya. Oh. PSI kan menjelekkan dia, dia datangin. Datang ya kantornya ya. Nggak ada masalah buat begitu. Jadi, Bang Ian, Iya. kalau kita berbuat baik pada orang baik, Ya. itu dalam bisnis impas, Ya. break even point. Iya. Ya dong, BP. Lo baik sama gue baik sama lo, BP. Yang hebat itu adalah kita tetap berbuat baik pada orang yang tidak baik sama kita. Oh. Di situ kerennya. Iya. Sementara istilahnya kadang-kadang orang suka ngomong, gue baik sama dia kalau dia baik sama gue. Tapi kalau dia jahat, gue bisa lebih jahat. Gak bisa begitu. Itu bukan orang Timur. Itu bukan orang Indonesia. Bukan. Itu bukan orang barbar. Orang Indonesia nggak begitu. Kebetulan kita orang Betawi, ini di Tanah kita. Tamrin kan. Iya. Ente tahu nggak seberang jalannya apa? Seberang jalan ini. Jalan Mas Habi. Mas Abi, iya. Kakek saya. Oh. Om saya. Ibu saya. Kenapa diberi jalan itu di sini? Karena untuk beliau, menghormati beliau. Kan paman kita pahlawan seni. Oh, budaya, pahlawan seni budaya. Budayawan. Oh, Betawi ya. Iya. Lagu-lagunya kan banyak lagu-lagunya. Itu tuh menjadi jalan Mas Habi. Rumah kita asli di Mare, ini tempat kita main. Itu di gang situ. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh. Cuma tinggal di Condet. Itu masih rumah orang tua.
Oh, sekarang dikontrakin? Enggak, ditinggalin sama adiknya Umi, Oh. Mas Habi semua. Ya, 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 Makanya ya. jalan-jalan Mas Habi. Oh. Asik nggak? Ya, 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 ya. Luar biasa ya sejarahnya ya. Yeah, Betawi ya. itu Iya, dia. iya. Jadi oke, kalau gitu yang paling mungkin menjadi salah satu calon yang terbaik, ya, terdominan lah ya, akan dipilih oleh masyarakat Jakarta Betawi ini. Turunan Prabowo, Gerindra. Oh, Siapa? endorsement dari Gerindra. Saya Ya? melihat seperti itu. Oh iya, Di DKI nanti, karena siapapun kemenangan Gerindra di Iya, sini juga ya. Iya, Dan saya melihat Prabowo. gitu. Siapapun yang diusung Gerindra, dia peluang terbesar untuk menjadi DKI 1. Oh. Saya lihatnya gitu. Ya, ya. Karena Bapak jadi harum namanya. Apalagi ntar presiden lagi, makin ini lagi. Dan Gerindranya makin bagus lagi namanya. Maka yang dicalonkan oleh Gerindra, kelihatannya sangat berpeluang besar untuk DKI 1. Babe sendiri Gerindra? Bukan. Oh, bukan ya? Oh. Amanah dari Babe. Jangan masuk partai loh. Jangan masuk DPR loh. Oh. Jadi nggak mau. Yang nawarin, oh iyalah, pastilah. Ini kalau gue ngomong para ketum jangan Ini dibuka ongkar nih. Para ketum, Gator ini. Iya, iya. para ketum udah datang ke kita. Iya, 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 Dia bilang iya. maafin, Iya, iya, iya. maafin. Saya harus izin Pak Prabowo, saya bilang. Hmm. Pak Prabowo bilang, ya jangan, kecuali kalau mau, kalaupun kamu mau masuk partai, ya Gerindra. Kalaupun kamu mau masuk DPR, dari Gerindra. Oh. Sempat disampaikan sama Bapak, datang ya, katanya. Maaf Pak, saya nggak minat Pak masuk partai. Saya nggak minat masuk DPR. Oh. Karena Babe yang sudah dari orang tua ya ininya ya. Jangan ikut terlalu Iya, ke iya, dalam struktural, jangan. Maksudnya supaya selalu bisa netral itu maksudnya. Memberikan inilah pandangan-pandangan keagamaan ya kan. Mungkin itu. Ya, Tapi walaupun ikut kita berpihak ke sini, cuman nggak karena berpihak ya seperti orang yang ya berlebihan lah maksudnya gitu kan. amanahnya adalah buat anak-anak muda yang melihat ini, pendapat atau ucapan orang tuamu hanya 3 jawabannya. Ya, bisa, boleh. Hidup tenang. Damai hidupmu. Iya, iya, iya. Apapun orang tuamu bilang, Ya. jawabannya ya, bisa, boleh. Oh, itu ingat itu. Bahkan saat kau tidak mendengar apa, misalnya, kau, Ya, kau, boleh. Boleh. Aduh. Kau, Bisa. bisa. Aman hidup lo. Saya tertarik lihat dari company profile yang sekilas saya baca tadi. Loh, ada Bank Indonesia, ada Telkom. Nah, sekarang apa sebenarnya jasa yang diberikan oleh Gini, Haikal, Babe Haikal? sejak 2006 saya mendirikan PT Anugerah Inspirasi Manusia Indonesia. Oh, berarti 18 tahun ya? 2006. Ya. 2024. Ya, 18 tahun. Dan sejak tahun 98 saya sudah bekerja di sales. Oh, sales ya, 26 tahun itu. Sales. Nah, jadi pengalaman saya di marketing and sales ya. cukup unik. Ya. Uniknya adalah it's not about your product. It's not about your company. But you must sell yourself first. Lu mesti jual diri lu dulu. Jadi yang diperbaiki itu kepribadian. Ya, sampai dipercaya. Baru apa yang kau bawa pasti akan terjual. Gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi saya memperbaiki karakter sales, jiwa sales gitu. Kemudian saya masuk di dunia sales sampai terakhir sebagai sales director. Udah cukup modal. Teman kita distributor seluruh Indonesia, Bang Yan. Gaji gue cuman tahun berapa tuh ya? 90-an. Tahun 2000-an tuh udah 20 jutaan sih. Lumayan, gede banget. Iya. Wah, segitu kurang. Sebab kita punya teman semua distributor. Unilever, Sayap, Mas, wah semua gitu ya. Gua keluar. Bikin sebagai konsultan ya. Langsung. Nih PT ini penjualannya turun, kita datengin, naik. Ini itu naik. Terus dari mulut ke mulut. Sehingga pada waktu tahun 2000 sampai 2016, 2017 saya nggak perlu beriklan, alhamdulillah. Oh iya, dari mulut ke mulut. Karena 60-an, 70-an perusahaan tuh kita handle. Ada yang udah selesai, ada yang belum. Itu kita bantu. Dari mana ya? Karakter pembangunan manusia. Gitu. Dan tapi juga, terutama di salesnya ya? Sales. Juga misalnya kalau di Pertamina, waktu itu tugas saya tuh mencapai target barel oil per day. Tiap kilang.
gitu tiap kilang di Ririk, Rantau, Ramba, Duri, Rengat. Saya sampai hafal tuh Ramba misalnya mesti 6.000 BOPD, selama ini Ya. baru mencapai 4.800, 5.000 sampai Oh, ya. kita perbaiki mental jiwanya. Timah juga, di Timah pada waktu itu targetnya masih berapa tuh, 9 triliunan sampai Ya. nembus 12. Kenapa? Karena perolehannya kecil gitu loh. Saya lihat ternyata pada waktu itu ya, sekarang Ya. mungkin insya Allah tidak ya. Ya. Ketika tugas ngambil timah yang di darat maupun yang di laut, terutama yang di laut atau pinggiran, itu kok, ya jauh dari nilai-nilai ibadah lah. Perempuan ada, misalnya dulu saya bilang ya, minuman ada, semua ada, ini menurunkan produktivitas gitu. Oh. Maka saya bilang, Ya, ya, ya. saya mau memperbaiki dari keluarga dulu deh. Oh. Keluarga, saya setahun lebih tuh di Timah itu, di Bangka, Belitung, saya kunjungi semua keluarga. Bikin tablik akbar, kunjungin ibu-ibu, "Bu, percayakan doain lakinya lagi kerja," Ya, gitu-gitulah. ya, ya. Lakinya juga, Oh. "Pak, serius lah." Itu meningkatkan Oh, produktivitas. dengan sendirinya. Ya, Sangat, ya, ya. automatically Ya, begitu. ya. Nah, uniknya saya di situ gitu loh. Kalau ditanya Hmm. tadi disebut BI atau yang lain, ya biasanya para pensiunan itu kita bekalin lah. Nah, itu pekerjaan saya itu begitu. Oh, Kalau di untuk asuransi, ya waktu itu bekalin ilmu pengetahuan ya, dan untuk bisa mandiri kerja setelah mandiri. pensiun ya. Iya, biasanya orang pensiun dapat duit banyak, terus dia jalan-jalan ke luar negeri, pulang miskin, kemudian power syndrome, Iya, iya, iya. lemah, sakit-sakitan, Iya, stroke, iya. Aduh, meninggal. iya, iya, Aduh, iya, jangan iya. dong. Ya, ya. Ya, itu yang dicegah ya. Jangan dong ya. Nah, itu kalau di asuransi ya mengajarkan bagaimana caranya smooth gitulah supaya orang tuh mau mengasuransikan Oh, keluarganya. jadi lebih kepada menjual diri tadi ya, komunikasi ya. Iya, Komunikasi, sales communication. saya masih ingat kata-kata saya yang dijadiin buku, Oh, dibedah oleh beberapa perusahaan insurance. Asuransi itu dimiliki bukan karena kita pasti mati, tapi yang kita tinggalkan harus tetap hidup dan pastikan ah, hidupnya harus berkualitas. ya, 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 Caranya ya, adalah ya, duit lo jangan dibayar carry good mahal-mahal. ya, ya, Jangan ya, bayar golf mahal-mahal. ya, ya. Masukin ke asuransi untuk anakmu. Karena anakmu yang akan nanti menikmati. Gitu aja. Jadi selama 18 tahun ya tadi ya sampai hari ini beberapa perusahaan masih terus Masih? meminta jasa ya. Masih. Sampai sekarang ada satu bank syariah. Aha. Sorry saya tidak bisa menyebut ya. Iya, iya, iya. 3 bank syariah yang lagi saya bantu untuk meningkatkan salesnya. Saya Oh. buat DSIR, Daily Sales and Itinerary Report. Oh. Hari ini kemana, ngapain, Ya, ketemu ya, ya, siapa. ya, Itu ya. kita buat. Ya, ya. Bukunya kita buatin. Ya, ya. Oh. Hari ini ketemu siapa, ngapain, di mana, terus berapa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok yang Anda naikkan berapa. Dan saya minta semua keluarganya harus like, subscribe, komen. Ois. Wajib itu. Nah, itu saya bikin rules of the game-nya. Sampai ketika yang like, subscribe apa itu naik, kasih bonus. Perusahaan harus kasih bonus. Kita bikin sistem-sistem kayak gitu. Sehingga penjualan bisa terus gitu loh. Nasabah, kita tingkatkan jumlah nasabah. Ya, yang menakjubkan, Mbak B kan usia bukan usia Gen Z sama milenial ya. Tapi metodenya metode Gen Z sama milenial itu. Nggak tua-tua Digital ya, keren. Kita nggak tua-tua gitu ya. Kita nggak Artinya tua-tua. usia udah di atas tapi masih bisa memahami situasi komunikasi di bawah ya, usia ya, jauh. Yang tidak Luar biasa sering itu. diangkat ya, dan memang tidak perlu diangkat karena memang saya tidak menyelesaikan pendidikan di WA Perth, Western Australia, TI. Oh, teknologi industri. Nah, information Oh, technology. internet IT ya. Oke, IT. oke. Itu saya nggak selesai di Perth. Kenapa? Karena jadul banget. Jadul, kalah sama ITB. Makanya S2-nya iya. saya ambil di ITB Iya, aja. iya. Itu saya buat dulu ketika orang belum kenal yang namanya ini ya, saya bilang gini. Ngapain lu sales, catet, kertasnya dibawa ke kantor, gitu kan. Di kantor salin lagi, input, ngurangin stok, kemudian masuk, delivery, ngapain? Berapa lama lemburnya? Terus gimana? Lu pakai telepon, Oh. lu datang ke toko Ucok. Cok perlu apa? Langsung. Ucok tuh jam itu juga di gudang mesti terima orderannya biar dia nggak pakai lembur-lembur. Ya, ya. Lo pulang semua PO udah jadi. Lo pulang jam 5, semua supir pulang jam 5, beres. Besok pagi-pagi langsung delivery. Caranya gimana? Belum ada handphone, masih belum populer handphone. SMS.
Oh, iya, iya, Saya iya. bikin satu format SMS yang rapih. Ya. Dia tinggal copy, dia isi, kirim. Sampai Hmm. keluarlah Android. Nah, Sekarang kita bikin versi Android. ya, Hanya berlaku di internal. Lo masuk aplikasi itu. Setiap manajer nggak bakal khawatir. Salesku lagi di mana ya? Gue bisa tracking lo lagi di mana lo. ya, tracking. Semua supir wajib aplikasinya itu. Ya, Nggak ya, boleh masuk. keluar aplikasi. Ya, ya, ya. Handphone nggak boleh habis baterainya. Gitu. Jadi deliverynya tepat waktu. Keren ya. Jadi bagaimana? Datang ke toko, jangan pakai kertas. Hmm. Langsung aja. Koh, Ci, order Hmm. apa Ci? Tek, 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 tek. Udah nih. Udah Ci ya? Iya, iya. Enter dong. Oh iya, enter sendiri. Tek, udah terima Ci. Iya, Nah iya. itu yang gue bikin di beberapa company. Iya, maksudnya ya hebatnya di sana kan. Banyak orang yang shock dengan disrupsi teknologi kan, terutama orang-orang usia di atas milenial lah gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi Babe istimewa gitu. Terus mengikuti zaman. Dulu Iya. saya dosen di misalnya di mana di ST Gunung Sewu, Jayakarta, Budi Luhur. Salah satu yang saya ajarkan itu adalah kecerdasan buatan yang sekarang baru ngetren, Artificial artificial intelligence. intelligence. Dulu saya ngajar namanya kecerdasan buatan. Kalau di Budi Luhur kecerdasan tiruan. Oh, tahun berapa itu? 10 tahun lalu? Lebih. Oh, jadi 15 tahun lalu? Tahun Oh, tahun 90-an? 99, 2000 saya ngajar. 2002, 24 tahun lalu. Oh, saya udah ngajar itu komunikasi data, kecerdasan buatan, macam algoritma pemrograman, Iya, PAP iya, pengantar iya, algoritma iya. pemrograman, saya banyak ngajar itu. Saya bilang, ya Indonesia akan maju ke depan kayak gini. Tapi itu pemerintah belum Iya, ngeh iya. itu gitu Memang, loh. iya memang. Pemerintah selalu terlambat. Sementara luar negeri dulu Singapura sama kita jauh, Malaysia sama kita jauh, Iya, iya, iya. Australia sama kita jauh, masih hebatan ITB dulu informasi teknologi. Tapi sekarang ketinggalan. Iya, iya. Karena pemerintah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Anggaran riset kita itu 0,0002 kalau saya tidak salah. Riset dan teknologi. Makanya Pak Habibie putus asa tuh pada waktu itu. Singapura yang saya tahu 16% dari anggaran pendapatan belanja negara untuk riset dan teknologi. Luar biasa ya. Kita 0,00. Tapi di masa Prabowo katanya akan dinaikkan. Of course. Of Iya, course. iya, Of iya, course. iya. Kalau Nadiem Makarimnya paham. Iya, iya. Kan dia masih gojek aja tuh. Iya dong, banyak Iya, iya. kritik. Dia dikagumi dunia tepuk tangan, tapi bobrok di DPR kan sikat dia melulu. Pak Nadiem bagaimana sih? Iya, iya, iya. Sorry Pak Nadiem, saya cinta Anda jadi saya kritik. Padahal ini masih ngerti ya, Mas Menteri. Nah, kemudian kalau kita lihat masa-masa dari bulan April, kan nanti akan ada pengumuman MK 22 April. Ya. Anggaplah diputuskan ya batal tuh semua. ya 103 yang dia di KPU udah dia benar. tahu hasilnya. Ya, misalnya ya, kita berdoa ya. Nah, kemudian apa yang dikerjakan oleh tim di seputar Prabowo, termasuk Babe juga ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kira-kira gitulah. Percepatan. Oh. Nggak ada lagi konsolidasi. Nggak ada lagi. Kita langsung percepatan. Langsung percepatan. Tak. Menteri-menteri juga kelihatannya nggak banyak berubah karena bukan lagi transisi, tapi melanjutkan apa yang sudah yang berikutnya. Jadi nggak ada lagi tuh penyesuaian dulu, masa kerja honeymoon 100 hari dulu nggak ada. Udah dimulai sekarang. Setelah April udah dimulai. Jadi begitu pelantikan nggak ada lagi gonjang-ganjing yang dahsyat. Tapi kan ada oke. Kalau soal orang mungkin nggak terlalu masalah. Ini soal ada lembaga katanya yang baru akan dibuat kan soal makan siang kan. Ya mungkin nggak tahu kita apakah ada dia buat lembaga tertentu ataukah memang sekolah akan menjadi pelaksananya. Kemudian juga ada kemungkinan kan peningkatan pendapatan negara dari pajak dengan memperluas cakupan penerimaan pajak akan memisahkan Departemen Keuangan sebagai penerima pajak dan penerima penghasilan yang lainnya katanya. Iya. Ada badan penerimaan negara. Gimana menurut pandangan Babe itu? Pertama gini, tentu saya nggak berani berkata next-nya kayak apa tentang makan siang. Karena ini salah satu program utama Bapak. Ya. Yang paling atas tuh begitu. Sehingga ntar biarlah Bapak sendiri yang menyampaikan. Intinya tapinya adalah terlibat banyak departemen. Satu. Dalam negeri terlibat. Kenapa? Karena ada lurah-lurah camat-camat kan juga mesti dia ikut sertakan sebagai kontrol. Keuangan apalagi, pangan apalagi, Menko juga terlibat.
Ya. perindustrian, Perekonomian. perdagangan apalagi, Ya, ya. perekonomian apalagi, terlibat banyak sekali. Ini menjadi proyek negara. Dan udah dicanangkan dulu di zaman Pak Harto udah dicanangkan. Dan alhamdulillah di zaman Pak Prabowo lah akan terlaksananya. Ya. Yang paling penting di sini adalah daya beli masyarakat itu akan meningkat dan itulah pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Pak Kwik Kiangi pernah bilang, PDB ini palsu. Yang dihitung sekarang ini palsu. Tidak mencerminkan yang sebenarnya. Pak Kwik bilang begini, kalau mau hitung PDB asli itu adalah keluarkan dulu itu beberapa yang akan membuat quantum leap yang langsung drastis itu. Satu orang pengusaha punya income begini, punya batu bara begini, itu dikeluarkan dulu kalau mau hitung PDB dong. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah daya beli masyarakat kuat, produk domestik bruto itu akan tumbuh dari akar rumput. Ya. Misalnya, tahap pertama, let's say 5 juta orang. Target kan makan siang. 70. Kan target 70 ya targetnya. Ya. 5 juta orang target pertama. Sapi misalnya, susu dulu deh biar gampang hitungnya. Akan dilibatkan semua yang punya farm. Ya. Termasuk ada Tapos, Jawa Barat, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Boyolali, banyak semua itu akan dilibatkan. Berapa Luyu punya sapi semua? Sekarang udah bekerja. Dihitung. Ini sebelum telur, sebelum ikan, sebelum daging, sebelum beras. Susu ya. Susu dulu nih sebentar. Berapa lo punya? Sekarang lo bekerja. Setelah dikumpulkan yang punya farm, punya sapi berapa, sapi berapa, sapi berapa, sapi berapa, sapi berapa. Kita butuh sekian. Berapa kotak, berapa pack. Ternyata kurang. Oh, misalnya. Hanya 30-an% dalam negeri. Itu diserap dulu. Baru kita undang dari luar. Di bawah kontrol kita. Itu terpenuhi lah. Nah begitu. Dan itu berlaku untuk telurnya, dagingnya, ikannya, sayurnya, berasnya, itu berlaku. Sehingga yang tumbuh adalah rakyat Indonesia. Itu sudah disampaikan di mana-mana itu ya? Ya. Termasuk dalam 100 titik itu Titik-titik mana Pak Bia sudah sampaikan itu ya? Ada apa, yang sangat dibutuhkan sekali itu ada skala prioritas dong. Wilayah titik ada skala prioritas. Dan memang Pak Prabowo sangat jelas mengungkapkan itu di dalam di dalam pidatonya waktu di GBK. Dan itu yang utama itu. Program yang utama itu makan siang gratis. Dan ini kan luar biasa dampak ekonominya, kuat banget gitu loh. Ternyata di Cina juga udah dibuat seperti itu. Dan Pak Prabowo sendiri di lingkungan rumahnya sudah buat. Oh, di mana itu? Ya Malang. Oh. Nggak ada banyak orang yang tahu kayak begitu. Tapi lihat kepedulian beliau terhadap semua masyarakat itu. Coba. Tapi nggak pernah Nggak pernah. Janganlah, Bapak juga nggak suka terlalu di-expose kayak gitu lah. Saya tahu banget Bang Yan, berapa merbot yang dibantu, berapa imam, berapa gereja yang ditolong, berapa apa. Bapak tuh begitu gitu. Ya luar biasa lah beliau sih itu. Kesaksian. Soal sumbangan itu tuh aduh. Kadang-kadang nih Bang, kadang-kadang lagi nonton TV ya. Kan suka ada tuh gambar pemulung yang ditayangkan di TV. Itu bilang, "Cari, kasih duit." Luar biasa ya. Cari itu orang, kasih duit. Kasih sumbang kasih duit. Kasih kan gak kecil-kecil. Gede-gede ngasihnya, emang ngasihnya kecil. Buat ide hidup tuh. Cari. Ajudan tuh kerepatan tuh. Cari, hubungin TV. Cari tuh yang lagi tuh pemulung yang ada di TV tuh. Suruh cari. Itu Bapak gitu. Luar biasa ya. Dan gak sekali, sering gitu. Cari itu orang, cari. Sumbang deh, kasih uang. Ya itu yang membuat Babe Haikal semakin yakin bahwa ini ada saatnya untuk menang gitu ya. 2024. Lagi ikutin hak beliau 2009. jadi presiden. Ya tadi itu yang ada bikin stiker itu ya. Hak beliau jadi presiden. Jadi bisa dikatakan 20 tahun Anda menemani ya. Dari 2004. Ya on off. Ya, karena kesibukan beliau. Dan saya kan tidak bersedia masuk ke dalam. Oh ya, struktur ya. Tapi kan artinya terus mengikuti beliau, ya kan? Kalau mengikuti ya. Yes, of course. Jadi bisa menjadi dikatakan saksi sejarah lah. Ya, kalau diundang kita datang, kalau enggak kita enggak. Gitu aja kita. Tapi menjaga hubungan itu pasti. Dan menjalankan tugas selama 5 tahun terakhir juga untuk menarik kembali pasukan sakit hati itu. Pasukan sakit hati. Barisan sakit hati itu. Tapi hasilnya kan lumayan. Ya. Walaupun tipis tapi menang. Bapak kan 42 di Jakarta.
tertinggi. Oh, iya, iya, Yang iya, lain iya. 41 dan berikutnya cuma berapa tuh Ganjar. Oh, itu hasilnya ya? DKI kan menang Bapak. Iya, dulunya kalah waktu sebelum sebelum Kalah. ini, Pak. Sebelum Pilpres. Iya, jauh ke Iya, Jakarta. iya, iya. Tapi percayalah Pak, Jakarta biar saya yang atur, Jakarta saya yang inilah. Hmm. Jakarta saya inilah, saya deketin lah semuanya. Non struktural. Ada tim saya ada semua. Bawa apa Bapilu ada. Sorry, apa namanya badan pemenangan lah ada semua. Tapi saya bilang saya di luar. Saya single fighter. Saya punya jamaah yang jutaan. Saya akan lakukan itu untuk Bapak. Iya, iya. Dan hasilnya kelihatan. Nah, sedikit lagi ya soal yang apa namanya yang pernah tidak diterima di masjid ya. Oh, Itu kan viral ya. Kenapa itu, Babe? yang ada viral saat ini Iya. itu bohongan. Oh, Itu ya, kejadiannya di iya. Malang. Iya. Jadi di Malang itu Nah. ada acara bareng dengan apa sih yang dupa apa segala macam gitu ya. Saya bikin acara, materinya adalah tentang ibu-ibu. Ya. Tentang ibu-ibu, materinya menjadi ibu yang kata-katanya dituruti oleh anak. Oh. Nggak ada Ya, ya. hubungannya sama politik. Nggak ada hubungannya. Nah, di luar ada yang teriak-teriak, dibilang saya anti NKRI. Kan bodoh. Saya datang ke polisi, apa ini Pak? Iya. Pak polisi bilang, oh, Babe maaf Babe, supaya nggak ribut aja karena di situ lagi ada acara, acara sama wali kota, gubernur Jawa Timur. Yaudah, yang waras ngalah aja deh Babe. Yaudah. Udah gitu doang. Tapi diangkat sampai sekarang. Iya, iya. Terus-terusan. Saya bilang, ya terserah lu deh. Masyarakat udah cerdas deh. Iya, iya, iya. Adapun karena kasus yang Pilpres ini, ya iya. Oh, karena Banyak masjid berbasis tertentu ya, yang saya tidak boleh datang lagi banyak. Oh. Jadi lebih banyak akibat ini ya Pilpres ya? Iya, karena Babe jelas Iya. pengurusnya berkata kok. Iya, karena mengikuti. Pengurusnya berkata, DKM-nya berkata, karena Babe pilih Pak Prabowo, Babe tidak boleh lagi ngajar di sini. Lucu. Jelas tuh. Iya, iya. Masjid mana yang Iya, iya, ngaku aja iya, deh, iya, software iya, ngaku iya, deh. iya. Gak mungkin saya ceritakan keburukan orang. Tapi itu kan bisa berubah juga someday ya. Berubah atau tidak, it's not bukan tugas saya. Iya, iya. Gini, Tuhan tuh mencatat niat orang. Ya. Saya niat ngajar terus di situ. Sampai saya mati. Iya, iya, iya. Dan ini betul-betul blessing. Iya, iya. Tuhan bilang, udah lo gak usah ngajar di situ, tapi lo dapat pahala ngajar terus sampai mati. Keren banget. Oh, Gue iya. tinggal tidur di rumah, bro. Niat saya ngajar di situ sampai mati. Iya, 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 iya. Yang sakit hati, orang-orang yang masih kepengen denger. Iya, iya, iya. Dosanya kayak apa tuh DKM yang larang gue? Iya, iya, iya. Dosanya kayak apa? Dia stop gara-gara beberapa orang saja. Sampai ada DKM datang ke rumah dan berkata, Babe, maafin saya kalah suara. Lu bukan gitu sebagai DKM. DKM itu lam yakhsha illallah. Lu ke Tuhan aja, ke Allah aja. Iya. Gitu. Enggak, soalnya ada ibu-ibu yang ngancem kalau sampai Babe datang, dia akan pulang. Berapa yang pulang, berapa yang stay. Iya, iya, iya. Gue nyari pahala untuk menebarkan ilmu. Iya. Nah sekarang lu stop. Lu kira gue sedih? Kagak. Iya, iya. Jamaah yang sedih. Aneh bilang gitu. Begitu Bang. Tapi artinya gini, Babe Hekal nggak pernah merasa itu menjadi suatu yang perlu dipikirkan karena ya perlu ke depan metode dakwahnya. Oh, ya, ya. Metode dakwahnya perlu dipikirkan. Bahwa Ya, yang ya. menciptakan perubahan semua ini, grand design itu adalah dia sendiri. Ya, ya. Tuhan sendiri yang Ya, bilang, aku ya. jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, ya. Kalau kita perluas, berbagai macam suku, bangsa, agama, semua Tuhan yang ciptakan kok. Ya, betul. Dia sendiri yang grand design-nya kok. Emang ada yang di luar ciptaannya? Kan Nggak nggak ada. nggak ada. Nah kalau begitu bagaimana kita menyikapi itu? Ya, ya, simple itu ya. Simple. Saya dibilang ini, kita kan mesti persatuan. Selama ini tidak. Persatuan itu apa sih? Saya bilang. Persatuan itu bukan seide, sepikir, sepaham. Iya, iya, itu iya. rapat. Iya, 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 iya. Persatuan itu ada ketika ada perbedaan. Iya. Kalau orang Islam maunya kumpul sama Islam aja, itu bukan persatuan. Itu ukhuwah Islamiyah. Iya. Kalau orang Padang maunya kumpul sama orang Padang aja, itu bukan persatuan. Itu perkumpulan
restoran sederhana. Komunitas ya. Komunitas. Iya, iya. Kalau orang Betawi mau kumpul sama orang Betawi aja, itu bukan persatuan, Iya, itu forum Betawi Rempuk. Iya. Tapi misalnya orang NU deh, kumpul sama orang NU aja, itu perkumpulan Nahdliyin. Iya, iya betul. Tapi kalau NU kumpul sama Al Irsyad, kumpul sama Muhammadiyah, kumpul sama itu ukhuwah Islamiyah. Iya, iya. Orang Islam kumpul sama orang Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, itu NKRI Bhinneka Tunggal Persatuan, itu Ika. persatuan. Kalau orang Padang kumpul sama orang Jawa, sama orang Batak bisa kumpul duduk sama orang Papua, orang Dayak kumpul bersama, itulah kekuatan kita. Iya. Gimana sih pikiran lo? Kalau kumpul mesti sama doang? Iya, betul, betul. Ya lu sama keluarga lo aja saya bilang. Jangan. Luar biasa itu. Jadi pahalanya ya makin tinggi ketika kita bisa memaafkan orang yang keliru melihat kita. Betul ya, kira-kira ya? Sejarah Nabi udah menunjukkan. Iya, tadi yang gitu. Babe ceritakan ya. Nabi Ya. Ibrahim punya negarawan yang nggak baik, Namrud. Kan hancur Babilonia. Iya, iya, iya. Siapa lagi? Nabi Yusuf sebagai menteri kan, rajanya berbeda akidah sama Yusuf. Iya, iya. Rajanya bukan agamanya Yusuf, Islam, Iya, iya. tapi kompak, bisa bekerja sama. Mesir menjadi negara yang hebat. Atau raja di Kristen Saul misalnya. Islam Tolut, punya mantu Raja Daud, King David. Ya. Akur tuh King David sama Ya. Saul. Bahkan anaknya Raja Saul dinikah sama Nabi Daud kan, Ya. Michal. Kerajaannya hebat tuh. Jadi antara ulama dan umaro kalau bersatu, mau agamanya apa, sukunya apa, No. negara bakal kuat. Dicontohin sama semua nabi. Ya, Gitu loh. ya, ya. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus atau Herodes. Kan Romawi berantakan ketika itu. Hancur. Nah begitu juga semuanya. Jadi kenapa kita nggak belajar dari sejarah gitu loh. Kenapa kita nggak belajar dari itu? Ternyata kekompakan itu, persatuan baru bisa menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut. Payungnya adalah persatuan. Jadi menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut. Itu konsep negara. Dan itu yang selalu diinspirasi oleh Pak Prabowo dengan Anda ya. Hampir tiap pertemuan saya ingetin itu. Hampir tiap pertemuan. Dan selalu dia ingat beliau ya. Kal buka puasa di rumah, kamu sebagai pembicara sama ajudan, siap materinya apaan? Udah rasa lapar, rasa takut hilangin di Indonesia udah. Itu materi gua udah. Materi gacoan. Iya, iya. Tapi makin sering disebutkan, makin kuat di benak dan pikiran kan. Iya, di Hambalang Bapak mengumpulkan para jenderal dan para mantan jenderal. Kumpulkan semua, ada kira-kira 400-an begitu ya. Saya pembicara, satu orang, saya pembicara tunggal. Oh. Yang saya ngomongin soal itu, konsep itu. Itu standing applause pada bersalaman tuh, saya bilang keren. Makasih Babe, makasih. Iya saya bilang, inilah konsep bernegara gitu. Atau mau minju, mau nominko. Menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut. Rasa lapar hilang menjadi ketentraman, rasa takut hilang menjadi bahagia. Tentram dan bahagia. Bahasa kita, keadaan sosial begitu di Indonesia. Oh, luar biasa ya. Bahasa Pancasilanya. Ya. Dan ada pendapat sedikit terakhir ya, pendapat Babe tentang semua jenderal yang berbeda pikiran dulu dengan beliau ya, pernah ya, sekarang semua bersatu di belakang. Ya. Apa gejala apa ini? Gejalanya adalah karena mereka mau menggunakan hati nurani, dan mereka tahu apa yang terjadi, dan mereka tahu siapa Prabowo. Gitu ya. Mereka tahu persis. Intinya itu ya. Iya. Belum tentu kita, Bang Ian, ketika ditawarkan dengan fasilitas yang luar biasa di negara orang, dianggap jadi keluarga negara kehormatan yang luar biasa, dengan fasilitas, gaji, apapun setinggi-tingginya, ditolak dengan berkata, saya Indonesia. Belum tentu kita bisa bilang itu. Ketika dibuang. Dan Bapak lakukan itu. Kalau dia mau. Tidak. Dibelah dada ini isinya merah putih. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan yang lain. Bapak suka dikatain nggak bisa Fatihah lah, nggak apa. Dia jago bahasa Arab. Emang sehari-hari bahasa apa di Jordan? Orangnya cool. Dia mau saya 5 bahasa. Cool. Jermannya lancar, Prancisnya luar biasa, Belandanya oke, cool, orangnya cool. Biarin dikatain. Bahasa Arabnya canggihan dia. Jadi artinya dengan semua jenderal ini memberikan dukungan sama dia, terutama pelaku-pelaku sejarah ya, yang sekarang sudah pada senior semua kan, di atas 70 semua. Termasuk Pak Wiranto. Iya maksud saya. Termasuk tim ses Bapak. Iya. Jadi itu menandakan sebuah pengakuan langsung terhadap sejarah pribadi Pak Prabowo sendiri ya. Iya, sekaligus hentikanlah wahai para begundal-begundal sosmed yang terus mengatakan
ham, 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 ham. Hentikanlah. Kalian tuh nggak tahu apa-apa. Ya, ketika beliau pulang, Iya, kemudian presidennya waktu itu Gus Dur, Megawati ya. Pada waktu Gus Dur dulu deh, Gus Dur. Gus Dur mengatakan beliau negarawan, bukan pelaku HAM. Ketika Ibu Megawati jadi presiden, Megawati mengatakan dia itu kawan baik, dia bukan pelanggar HAM, dia negarawan. Makanya jadi wapres. Wapres, begitu SBY nggak melakukan apapun. Iya. Pak Jokowi mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan. Iya. Dan memberikan bintang 4. Bintang Kehormatan. kehormatan. Gila aja. Sudahlah. Iya. Apapun basi-basi yang kau sampaikan itu nggak akan bisa mengena. Dan akan tetap melukai hati rakyat dan akan merendahkanmu. Saya bilang gini ya. Sebenarnya, saya mengutip si Steve Harvey. Oh. Pelontos tuh yang Ya. keren banget. Dia bilang gini. Forgiveness is not about people. Oh. It's about you. Hmm. Saya coba telaah. Ya. Memaafkan itu bukan karena orang berbuat salah. Ya. Memaafkan itu adalah tentang bagaimana kau bisa menerima keadaan. Oh. Ketika kau puji orang lain, yang naik bukan orang itu, tapi dirimu. Oh. Ketika kau hina orang lain, yang rendah bukan orang itu, tapi dirimu. Jadi semua akan kembali kepada dirimu. Mungkin dalam Kristen ada karma, Ya. ada apalagi dalam agama lain mungkin ada reinkarnasi, bukan reinkarnasi yang kembali kepada dirimu. Ya. Dalam Islam juga ada demikian. In asantum min anfusikum. Kalau kau berbuat baik, maka itu akan baik kepadamu. Kalau kau berbuat jelek, akan kembali kepada dirimu. Kau fitnah orang, kamu yang kena. Kau rendahkan orang, kamu yang rendah. Kau tinggikan orang, kamu yang tinggi. Kau puji orang, kamu yang hebat. Dan itu dilakukan Prabowo semua. Itu dilakukan semua oleh beliau. Dalam semua perjalanan Pilpres kemarin ini luar biasa ini Abang ini. Terima kasih ya. Kita bisikin Nanti aja kita, ya. iya dong. Nanti kita undang lagi ya. Ya.